Lukman Hakim, musisi, gitaris Noah Band. Musisi Indonesia, Lukman Hakim lahir tanggal 30 Desember tahun 1976, atau lebih populer dengan nama Lukman Noah adalah gitaris kenamaan Indonesia dari grup musik rock Noah. Kehidupan pribadi, Lukman terlahir dengan nama Lukman Hakim, lahir di Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 30 Desember tahun 1976. Ayahnya adalah seorang guru di SMP 5 Bandung. Lukman adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Lukman mengenal dan belajar gitar secara otodidak. Pengetahuan tentang gitar didapatnya dari tempat nongkrong di lingkungan tempat tinggalnya di Antapani, Bandung. Lukman pertama kali bergabung dalam sebuah band saat masih duduk di SMP, dan keasyikan ngeband ini membuatnya sempat tidak naik ke kelas 2 SMP. Lukman merasakan pengalaman religius yang dalam pada tahun kedua masa liburan panjang mereka karena kasus yang menimpa Ariel. Suatu hari ia mengunjungi Abel, teman ngebandnya dulu. Abel sudah bolak-balik mengajak Lukman ke sebuah pengajian, tetapi Lukman selalu berkelit. Hari itu, Lukman tidak lagi bisa berkelit saat berkunjung ke rumah Abel. Dan ternyata hari itu adalah hari yang sama dengan hari yang dijanjikannya kepada Abel seminggu lalu untuk menghadiri pengajian bersama Abel. Begitu mengikuti pengajian dari jamaah tablik, Lukman langsung jatuh cinta pada ajaran yang diberikan. Lukman menemukan indahnya menjalani apa yang digariskan dalam Al-Quran dan Hadits, pentingnya berpasrah kepada Sang Pencipta, dan hidup di lingkungan yang bernuansa Islami. Perubahan yang dirasakan Lukman dari segi keimanan ini tidak membuatnya meninggalkan profesinya sebagai musisi. Keyakinannya ini menggiring Lukman untuk memperbaiki instrumen gitar, membuatnya lebih berbobot untuk sebuah tujuan baru, yaitu perubahan. Keindahan pengalaman religius yang dialami oleh Lukman kemudian ditularkannya dengan mengajak Reza untuk mengikuti pengajian di kelompok tersebut. Lukman memiliki 2 orang anak dari pernikahannya dengan Rika. Karir, perjalanan hidup Lukman berubah dengan hadirnya seorang tetangga baru yang menjadikan rumahnya sebagai studio musik. Lukman menjadi penonton setia saat teman-teman tetangga barunya itu berlatih di studio musik tersebut. Hingga akhirnya personel band tersebut mengetahui bahwa Lukman juga bisa memainkan gitar, dan mengajak Lukman untuk bergabung sebagai gitaris kedua. Lukman menjalani tes yang diminta oleh personel band tersebut, walaupun sempat ragu di awalnya. Lalu akhirnya resmi bergabung dengan Laras saat masih duduk di kelas 1 SMA. Laras sering membawakan lagu-lagu milik Scorpions, Bon Jovi, dan band lama lain. Tentu saja, tuntutan untuk memperdengarkan nada yang mirip dengan band aslinya membuat Lukman harus bekerja keras mempelajari banyak lagu lama. Apalagi kebanyakan lagu mengharuskan Lukman tampil membawakan intro. Tuntutan ini mempengaruhi gaya penampilan Lukman di panggung. Saat berkonsentrasi agar dapat menghasilkan nada yang pas, Lukman akhirnya hanya berdiri diam di salah satu sisi panggung sambil memainkan gitarnya. Gaya itu terbawa hingga sekarang. Honor pertama ngeband diterima Lukman bersama Laras. Nominalnya tidak seberapa, hanya Rp50.000 sekali main. Tetapi itu tidak jadi masalah buat Lukman yang manggung sudah senang sekali saat itu. Belum ada pikiran untuk membeli gitar dan perangkat pendukungnya, karena Laras sudah meminjamkan gitar dan efeknya. Tahun 1990, Lukman mundur dari Laras karena jenuh memainkan lagu yang itu-itu saja berulang-ulang. Lukman pertama kali mendengar suara Ariel saat nongkrong di rumah temannya di dekat SMA 23 Bandung. Kebetulan rumah itu dijadikan warung makan oleh pemiliknya dan anak-anak SMA 23 sering menghabiskan waktu di warung ini. Saat itu Ariel menyanyikan Say You Love Me dari Simply Red dengan sangat baik. Lukman yang mendengarnya langsung tertarik untuk mengenal si penyanyi. Akhirnya lewat adiknya yang berteman baik dengan anak-anak SMA 23, Lukman berkenalan dengan Ariel. Lukman berkenalan dengan Ariel saat Ariel duduk di kelas 2 SMA. Sedangkan Lukman saat itu sudah tidak bersekolah lagi. Lukman memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke universitas setelah lulus SMA karena ingin menjadi musisi berbekal pengetahuan dan penguasaannya pada instrumen gitar. Lukman tidak menyiakan kepercayaan yang diberikan orang tuanya saat dia memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Walaupun tidak memiliki gitar sendiri dan tanpa modal, Lukman yakin bahwa penguasaannya pada instrumen gitar akan membuka jendela dunia baginya.
Perkenalannya dengan Ariel membersihkan keinginan untuk membentuk band bersama Ariel. Hingga akhirnya mereka bergabung bersama di band Topi. Sayangnya, tak lama Topi akhirnya vakum. Lukman kemudian bergabung dengan Big Fabela. Formasi band tersebut sama dengan Topi, kecuali vokalisnya. Pada saat Big Fabela muncul, aliran neoclassical dan speed metal juga sedang marak. Lukman pun tak luput mempelajari melodi yang dimainkan Yngwie Malmsteen, Loudness, power metal, dan sejumlah band lain. Hanya saja, selain kecepatan memainkan melodi, Lukman tidak menemukan sesuatu yang lebih. Lagu-lagu Big dinilainya lebih menarik perhatian, karena permainan gitar Paul Gilbert lebih variatif dan sangat menantang untuk diulik. Honor manggung meningkat saat bersama Big Fabela, sehingga Lukman akhirnya memiliki efek gitar metalizer buatan Boss. Sayangnya, gitar elektrik masih meminjam dari tetangganya. Gitar elektrik pertama Lukman adalah sebuah Fender Stratocaster tua. Lukman yang belum mengerti nilai sebuah Stratocaster yang sudah berumur, akhirnya menjual gitar tua tersebut karena belum mendapatkan bengkel gitar yang mampu mengembalikan kondisi normal Stratocaster tua tersebut. Lalu membeli gitar Mason. Acara manggung Big Fabela pun akhirnya mulai kembang kempis, sehingga Lukman banyak menghabiskan waktunya di rumah. Game komputer dan mencari nada-nada lagu yang disukai menjadi pilihannya untuk mengisi waktu. Lukman menyebut fase ini sebagai pertapaan. Saat melihat penampilan baru band Ariel, Universe, di Cafe O'Hara, Lukman diajak berdiskusi mengenai kekurangan band tersebut. Bahkan, tanpa diduga, Andika mengajak Lukman bergabung untuk menggantikan posisi gitaris yang dianggap kurang cakap. Lukman yang pada saat itu sedang bersemangat untuk ngeband, dan melihat bahwa vokalis band yang mengajaknya bergabung adalah Ariel, langsung mengiyakan ajakan tersebut. Kekurangan Universe memang pada gitar dan drum. Indra membawa seorang drummer yang walaupun nyentrik, tetapi tergolong drummer yang cakap bernama Reza. Formasi ini akhirnya memiliki nama band baru yaitu Peter Pan dan bertahan 2 tahun manggung setiap hari kecuali hari Minggu di O'Hara. Kafe berikutnya tempat Peter Pan manggung adalah Sapu Lidi. Saat masih main di kafe inilah, Lukman memutuskan untuk mengakhiri masa bujang. Masalah menghidupi keluarga tidak menjadi kekhawatiran sama sekali bagi Lukman. Lukman mulai aktif memberikan tanggapan dan masukan tentang lagu-lagu yang ditulis Ariel dan memperdengarkan lagu hasil karyanya kepada personel Peter Pan lainnya. Lukman memberikan masukan tentang akor-akor yang lebih kaya untuk lagu ciptaan Ariel. Karena menurut Lukman walaupun banyak menciptakan lagu untuk Peter Pan dan Noah, Ariel cenderung menghasilkan komposisi yang sederhana. Hobi Lukman yang lain adalah membangun dan mengutak-atik mobil untuk dipakai balap drift. Hobi ini menghabiskan waktu dan uang yang tidak sedikit. Saat vakum karena kasus yang menimpa Ariel, Lukman sempat bingung karena tabungannya menipis akibat hobinya tersebut. Tetapi rezeki sudah ada yang mengatur. Tanpa disangka-sangka Lukman mendapat kontrak endorsement dari AHRS, sebuah perusahaan spare parts kendaraan roda 2. Sempat menghilang saat sedang asyik menjelajahi pengalaman religius, Lukman kembali dengan ide segar untuk album suara lainnya. Lewat lagu Melawan Dunia, melodi gitar Lukman adalah identitas lain dari Noah, bahkan sejak Peter Pan dulu. Dan bila dirasa perlu, Lukman selalu siap menghasilkan nada yang cantik.